Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Dan bagaimana soal latihan di pertemuan minggu lalu? Dikerjakan secara mandiri dan bukan menyalin pekerjaan teman kan? Karena bukan cuma dia aja yang butuh dipahami, tapi akuntansi juga butuh dipahami tiap langkahnya. Bukan cuma sekedar mencatat, agar tersusun laporan keuangan yang tepat dan akurat. Pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan pembahasan soal latihan. Ibu harap kalian dapat menyimaknya dengan baik ya. Sebagai pengingat, ini adalah soal latihan pada pertemuan minggu lalu. Sekarang, bagaimana cara mencatat transaksi keuangan salon cantik selama bulan Maret 2019 ke dalam persamaan dasar akuntansi? Transaksi tanggal 1. Pemilik perusahaan menyetorkan uang tunai sebagai modal awal sebesar 8 juta rupiah dan peralatan salon senilai 5 juta rupiah. Maka analisisnya adalah kas bertambah 8 juta rupiah, peralatan bertambah 5 juta rupiah, dan modal bertambah 13 juta rupiah yang berasal dari penjumlahan kas dan peralatan. Sehingga jumlah aktiva sama dengan jumlah pasifa, yaitu 13 juta rupiah. Jangan lupa, di pojok kanan atas tabel diberi keterangan dalam ribuan rupiah, agar pencatatan angka dalam tabel jadi lebih efisien, sehingga tidak perlu dituliskan angka dengan digit yang banyak pada masing-masing kolom akun. Transaksi tanggal 2. Ketika terjadi transaksi membeli perlengkapan salon sebesar Rp500.000 dan baru dibayar Rp300.000 secara tunai, sedangkan sisanya akan dibayar bulan depan. Maka analisisnya adalah kas berkurang Rp300.000 karena sudah digunakan untuk membayar perlengkapan. Kemudian perlengkapan bertambah sebanyak Rp500.000 dan utang bertambah Rp200.000 karena baru akan dibayarkan bulan depan. Sehingga jumlah aktiva sama dengan jumlah pasifa, yaitu Rp200.000. Oh iya, jangan lupa ketika bertemu angka yang sifatnya mengurangi jumlah pada akuntansi, jika dicatat secara manual atau tulis tangan, wajib diberi tanda kurung. Namun, kalau pencatatannya menggunakan sistem komputerisasi, angka yang sifatnya mengurangi jumlah dapat diberi tanda warna merah. Transaksi tanggal 5. Menerima pendapatan jasa merias wajah sebesar Rp750.000 secara tunai. Maka analisisnya adalah kas bertambah Rp750.000 karena uangnya sudah diterima dan modal bertambah Rp750.000. Sehingga jumlah aktiva sama dengan jumlah pasifa, yaitu Rp750.000. Transaksi tanggal 10. Membayar biaya sewa ruangan untuk 1 bulan sebesar Rp2 juta. Maka analisisnya adalah kas berkurang Rp2 juta karena uangnya sudah dikeluarkan untuk membayar sewa ruangan,
dan modal otomatis berkurang 2 juta rupiah. Sehingga jumlah aktiva sama dengan jumlah pasiva, yaitu minus 2 juta rupiah. Transaksi tanggal 17. Mendapat order merias 20 penari untuk sebuah pertunjukan senilai 6 juta rupiah. Dari sejumlah itu, baru diterima sebesar 5 juta rupiah dan sisanya akan diterima pada akhir bulan. Atau dengan kata lain, 1 juta rupiah belum diterima. Maka, analisisnya adalah kas bertambah 5 juta rupiah karena uangnya sudah diterima. Kemudian piutang usaha bertambah 1 juta rupiah karena sudah menjalankan kewajiban merias pelanggan sekalipun uangnya belum diterima. Dalam hal ini, angka 1 juta rupiah sudah dapat dihitung sebagai harta perusahaan sekalipun uangnya belum diterima. Dan yang terakhir, akun modal bertambah sebesar 6 juta rupiah. Sehingga jumlah aktiva sama dengan jumlah pasiva, yaitu 6 juta rupiah. Transaksi tanggal 27. Pemilik perusahaan mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000 rupiah, atau dalam istilah akuntansi, mengambil uang untuk kepentingan pribadi disebut juga dengan prive. Maka analisisnya adalah kas berkurang 500.000 rupiah dan modal berkurang 500.000 rupiah. Sehingga jumlah aktiva sama dengan jumlah pasiva, yaitu minus 500.000 rupiah. Transaksi tanggal 30. Terjadi transaksi membeli peralatan salon sebesar 2 juta rupiah secara tunai. Maka analisisnya adalah kas berkurang 2 juta rupiah dan peralatan bertambah 2 juta rupiah. Sehingga jumlah aktiva sama dengan jumlah pasiva, yaitu 0. Transaksi tanggal 31. Diterima pelunasan merias sebesar 1 juta rupiah. Maka analisisnya adalah kas bertambah 1 juta rupiah dan piutang usahanya menjadi berkurang sebesar 1 juta rupiah. Sehingga jumlah aktiva sama dengan jumlah pasiva, yaitu 0. Nah, ini adalah pencatatan transaksi jika tiap transaksi dimasukkan ke dalam tabel yang terpisah. Lalu, bagaimana caranya mencatat berbagai macam transaksi ke dalam satu tabel secara utuh? Seperti inilah kalau semua transaksi dicatat dalam satu tabel persamaan dasar akuntansi. Sekarang, mari perhatikan kolom tanggal. Kolom tanggal terdiri dari 2 subkolom. Kolom yang besar berisi tahun dan bulan, lalu kolom yang lebih kecil digunakan untuk mencatat tanggal transaksi secara berurutan. Kalau semua transaksi terjadi pada tahun dan bulan yang sama, penulisan tahun dan bulannya cukup 1 kali aja ya. Kita lanjut pada poin pencatatan transaksinya. Bisa dilihat pada tabel, transaksi pertama dan transaksi kedua dicatat secara berurutan sesuai dengan kolom akunnya masing-masing. Untuk kolom yang tidak ada transaksinya,
dapat diberi tanda strip. Setelah transaksi kedua, tutup dengan memberi garis panjang mulai dari kolom tanggal hingga kolom keterangan. Di bawah garis panjang tersebut, hitung penjumlahan tiap-tiap akun. Contohnya pada akun kas. Tanggal 1 terjadi penambahan sebesar 8 juta rupiah dan tanggal 2 terjadi pengurangan kas sebesar 300.000 rupiah. Maka di bawah garis panjang tadi kita tuliskan hasil dari 8 juta rupiah dikurangi dengan 300.000 rupiah, maka kita catat angka 7.700.000 rupiah dan berlaku untuk kolom akun yang lainnya. Lanjut, di bawah penjumlahan transaksi pertama dan transaksi kedua, kita catat transaksi ketiga. Nah, lagi-lagi pencatatan tanggal transaksi menjadi perhatian khusus loh. Letak tanggal transaksi harus benar-benar sejajar dengan angka ketika transaksi tersebut terjadi. Pada tabel yang kalian lihat, pencatatan tanggal 5 diletakkan bukan pada angka 7.700.000 rupiah yang merupakan hasil dari pengurangan transaksi pertama dan transaksi kedua, melainkan dicatat sejajar dengan angka 750.000 rupiah, di mana pada tanggal 5 Maret 2019 memang terjadi transaksi yang menambah kas sebesar 750.000 rupiah. Setelah itu, tutup lagi dengan menarik garis panjang dan hitung kembali penjumlahannya. Masukkan lagi transaksi tanggal selanjutnya, kemudian tutup lagi dengan menarik garis panjang. Begitu seterusnya hingga transaksi selesai dicatat dalam tabel persamaan dasar akuntansi, dan pada akhir tabel akan terlihat saldo akhir pada periode tersebut. Sekarang, coba perhatikan kedua tabel berikut. Kira-kira apa perbedaannya? Ya, betul. Perbedaannya terletak dalam cara mencatat tanggal. Tabel 1, letak tanggalnya sejajar dengan angka yang muncul pada tanggal transaksi. Sedangkan tabel 2, letak tanggalnya sejajar dengan penjumlahan transaksi sebelumnya. Sama-sama sejajar nih, tapi yang mana yang tepat? Ya, betul. Yang tepat adalah tabel yang pertama, yang pencatatan tanggalnya sejajar dengan angka di mana transaksi tersebut muncul ya. Berarti sejauh ini udah pada paham dong cara mencatat transaksi ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Demikian pembahasan soal latihan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat berlatih ya, supaya semakin memahami materi pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya.